Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, kita ngebahas zodiak Aquarius. Ini di bulan Desember 2021 dan juga bulan Januari 2022. Ini kita ngebahas tentang kehidupan dan juga tentang keuangan, ya seperti itu. Ini lebih tepatnya mungkin akhir tahun dan awal tahun ya. Semoga istilahnya ada kabar baik seperti itu, dan ini energi general dan pastinya tidak akan resonate untuk semua orang ya. Jadi kalian harus lebih seperti lebih bijaksana lah dalam menelaahnya atau dalam memahaminya ya, seperti itu. Kalau bukan dari kalian ya ini tinggalkan aja. Kalau enggak buat hiburan aja ya gitu, seperti itu. Seperti biasa kita ngebahas untuk zodiak Aquarius di bulan Desember dulu ya, seperti itu. Dan tidak lupa ya, saya mengenalkan kepada kalian, saya membuat gelang dan ini memang warna yang tersisa, dan gelang ini udah diritualkan dengan banyak doa ya, karena saya muslim, dengan yasina, dengan ayat suci Al-Quran, meditasi dan kekuatan secara batiniah. Dan ini dengan harapan ada energi positif siapapun yang memakainya untuk memperlancar urusannya, kehidupannya, ataupun secara rezeki ya. Dan ini yang gede-gede ini dikhususkan untuk disimpan di tempat usaha, karena mungkin kalian segan akan memakainya. Dan saya berharap ini akan membawa energi yang sangat baik, yang sangat positif untuk siapapun yang memakainya ya, seperti itu. Dan silahkan, ini warna yang memang masih ada. Kalau kalian berkenan atau berminat untuk membelinya, silahkan ya, hubungin saya via WA ya. WA-nya ada di box deskripsi video ini. Cari aja di situ ya, pasti ada. Ini warna-warna yang tersedia yang saya tawarkan ini yang udah penuh energinya. Kalau yang enggak, energinya enggak ada atau belum penuh, saya enggak tawarkan, enggak berani ya, karena memang saya enggak menjual gelang. Maksud saya ini menjual gelang yang memang ada manfaatnya, seperti itu. Mudah-mudahan, amin, dengan harapan saya ya. Ini saya buat sendiri, saya tidak beli di pasar. Jadi ini maharnya 200.000. Dan mungkin kalau kalian bertanya, kok gelang aja bisa 200.000, karena memang ini udah diisi dengan energi yang positif, seperti itu ya. Semoga bermanfaat besar buat kalian semua yang memakainya. Dan bagi kalian yang tertarik dengan personal reading, konsultasi, ataupun pembahasan garis tangan, kalian bisa hubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini. Ada WA yang bisa kalian hubungi ya, seperti itu, di kotak deskripsi teman-teman ya. Kita ngebahas yuk untuk zodiak Aquarius di bulan Desember 2021. Sepertinya banyak dari kalian yang semakin semakin religi, semakin tenang batinnya, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin memperbaiki cara ibadah, atau bukan cara ibadah, yang memperbaiki hubungan kalian dengan Tuhan, seperti itu. Tentunya menurut kepercayaan masing-masing. Dan kalian juga banyak yang merasakan kesedihan atau keterpurukan karena sesuatu, bisa karena kekecewaan karena pasangan atau orang yang kalian cintai, karena bisa juga karena meninggal oleh seseorang yang berarti dalam hidup kalian, bisa orang tua, keluarga, atau siapapun ya yang benar-benar istilahnya sayang sama kalian. Dan di sini juga ada kekecewaan tentang materi, tetapi kalian istilahnya selain merasakan kesedihan, tapi kalian tetap bersabar dan berserah diri kepada Tuhan. Dan di sini sepertinya ada istilahnya pertolongan dari Tuhan, karena kesabaran kalian, ada rezeki yang akan datang menghampiri kalian. Ini rezeki yang memang tidak diduga-duga, rezeki yang memang istilahnya kalian juga tidak menduganya ya. Bisa rezeki dadakan, bisa juga bonus yang cair, atau tahu-tahu gaji naik, bisa seperti itu. Atau misalnya ada pekerjaan yang memang membawa kebahagiaan buat kalian. Tapi di sini kalian dianjurkan atau disarankan untuk tetap menjadi orang yang adil, bijaksana, istilahnya banyak bersabar, dan istilahnya banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalian juga minta arahan-arahan dari orang-orang spiritual, orang-orang yang memang istilahnya punya pemikiran yang baik, punya keyakinan kepada Tuhan juga baik. Insya Allah akan bermanfaat buat kalian, karena mungkin ada petunjuk atau arahan-arahan yang bisa menenangkan hati kalian, atau bahkan lebih dari itu.
dan dekatkan diri kepada Tuhan dan dekat dengan orang-orang yang baik yang dekat dengan Tuhan, insya Allah akan membawa kebahagiaan buat diri kalian ya. Segala kesedihan, segala kesusahan yang kalian alami, insya Allah akan cepat berakhir dan mungkin akan berakhir diganti dengan kebahagiaan, karena sepertinya akan ada arah baru tentang finansial, bisa pekerjaan, bisa kenaikan jabatan atau mutasi kerja ya, bisa juga ada kabar baik tentang ekonomi yang istilahnya yang tadinya surut mulai naik lagi, seperti itu. Ada bonus, ada rezeki yang dadakan yang memang tidak terduga, tapi di sini memang ada seperti keadilan Tuhan yang akan kalian terima. Kalau kalian memang orang baik akan menerima hal-hal yang baik. Mungkin kalau kalian pernah istilahnya melakukan kesalahan, mungkin akan menerima karma yang kurang baik juga. Gak apa-apa, yang penting kalian banyak memperbaiki diri dan semakin memperbaiki diri ya, seperti itu. Jangan istilahnya udah kita udah ngerasa nggak baik tapi terus-terusan ya, jangan juga ya, jangan seperti itu, nggak ada gunanya buat kita seperti itu ya. Nah ini sepertinya pokoknya ada akhir yang memang istilahnya ada akhir dari kesedihan atau akhir dari penderitaan, akan ada awal baru untuk kehidupan kalian, seperti itu ya. Ada menuai karma baik yang memang kalian lakukan selama ini, begitu juga ada karma buruk yang memang akan kalian terima bagi kalian yang banyak melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi ini ada awal baru dan ada akhir. Tapi di sini memang ada campur tangan Tuhan yang sangat kuat tentang apapun yang terjadi kepada kalian, apapun yang kalian alami ya. Sepertinya memang campur tangan dan doa-doa baik yang begitu mengalir, mengawang di setiap langkah atau energi kalian, sangat kelihatan sekali. Dan ini memang membawa aura yang sangat positif buat kalian, buat siapapun ya. Dan ini membawa kebahagiaan dan otomatis bisa meringankan beban atau bahkan melepaskan beban dari segala apapun yang kalian alami, seperti itu ya. Benar-benar pertolongan Tuhan turun seperti itu, kurang lebihnya ya, seperti itu energinya yang saya lihat. Kita bahas untuk Januari 2022. Semoga readingan ini membawa seperti energi positif buat kalian, bagi istilahnya siapapun ya, dalam kondisi apapun, bekerja dimanapun, semoga membawa energi yang positif dan menjadi arahan-arahan yang bermanfaat ya. Kalau penyampaiannya banyak kurangnya mohon dimaafkan ya, seperti itu. Kita ngebahas untuk Januari 2022 untuk zodiak Aquarius. Ini sepertinya kalian lagi istilahnya seperti apa ya, planning atau istilahnya lagi ancang-ancang inovasi ke depan tuh bagaimana, kira-kiranya untuk apa. Misal untuk pekerjaan itu bagaimana, untuk usaha kira-kira maju itu bagaimana, atau arah kehidupan itu kira-kira bagaimana nih yang kira-kira akan membuat kalian maju. Atau kalian kalau bekerja kira-kira ancang-ancang untuk kedepannya itu dalam menjalankan pekerjaan ini bagaimana, kira-kira akan membawa kebaikan atau kesuksesan dalam kehidupan kalian, dan juga berhubungan dengan finansial yang membaik, seperti itu ya. Dan di sini ada rezeki yang sangat besar dan bahkan tidak terduga, rezeki yang benar-benar diberikan oleh Tuhan ya, entah dari manapun dan dari siapapun, ini buat dari pekerjaan kalian atau usaha kalian atau kerja keras kalian selama ini. Bahkan ada juga seperti ada apa ya, seperti ganti rugi atau apa gitulah ya pokoknya. Nah di sini juga kalian juga semakin banyak yang istilahnya banyak merenung, banyak berintrospeksi diri, dan banyak menelaah ke diri kalian sendiri. Ternyata ketika semuanya cobaan itu berakhir, indah rasanya. Jadi rasa nikmat itu semakin tumbuh dan semakin besar, karena udah merasakan rasanya ditekan. Ketika bebas itu terasa indah rasanya. Kalau memang kita enak terus nggak ngerasa susah, jadi kita nggak tahu rasa bersyukur. Dia mungkin tahu tapi nggak terlalu nyes banget ke batin ya. Kalau bersyukur itu seperti ini loh, kalau senang itu seperti ini loh, kalau dikasih nikmat seperti ini loh, gitu ya mungkin ya. Jadi memang Tuhan itu adil, kita selalu diberi kesusahan juga diberi kesenangan ya, diberi penderitaan, diberi jalan keluar. Cuma waktu yang memberikan arahan dan penentuan untuk kita istilahnya menguji istilahnya kesabaran kita. Dan Tuhan juga melihat ya kesabaran kita tuh nyampenya di mana nih, kuat nggak nih diuji kesabarannya gitu ya. Kalau kuat ya dikasih anugerah, dikasih barokah, dikasih rezeki. Kalau nggak kuat ya kamu yang rugi, seperti itu ya. Kehidupan memang seperti itu.
nggak ada yang lepas dari ujian dan cobaan, semuanya seperti ini. Perang yang begitu, kalau lihat kartu ini ya perang dan kehidupan ya, dengan keadaan, dengan apapun kondisi kalian. Dan pada akhirnya kalau kalian istilahnya mampu untuk bisa bertahan dan bisa menjalani semuanya, kalian punya hadiah dari Tuhan. Ya ini hadiahnya, doa-doa kalian terwujud, apa yang kalian harapkan juga mulai satu persatu kembali lagi kepada kalian. Kalau itu milik kalian, akan kembali lagi kepada kalian. Kalau memang istilahnya rezeki itu milik kalian, kalian nggak punya pekerjaan nih saat ini, atau ada yang ajak kerja, kalau udah saatnya, yang penting kita mau berusaha, banyak-banyak berdoa, dan yakin Tuhan itu melihat kita. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalau kalian mau bersabar, ada kebahagiaan yang besar. Ada ini, ya kan? Kalau kita ngelihat kartu, tapi kalau saya menjabarkan secara batiniah, kalau kalian sabar dan lulus, kebahagiaannya itu akan besar. Kalau saya menjabarkan secara batiniah, seperti itu ya, kalian bisa menabung, bisa menikmati hasil, bisa berbagi dengan orang lain. Kalau mungkin belum saat ini, tapi mungkin nanti. Tapi ada juga yang udah saat ini pun udah bisa, seperti itu. Jadi sesuaikan kondisimu, energimu, dan pekerjaanmu apa. Saya nggak pernah memilah-milih siapapun, orang mana, atau kerjanya apa, posisinya seperti apa, nggak pernah. Di mata saya sama aja. Manusia itu sama aja, ciptaan Tuhan. Yang membedakan kita itu mungkin keimanan, ya itu pun hanya Tuhan yang tahu keimanan kita, ya kan. Manusia nggak bisa menilai begitu. Dan begitu juga dengan manusia, bagi saya itu sama aja. Yang penting bisa saling menghargai. Dengan saya ya pasti saya menghargai. Saya nggak peduli hartanya banyak atau sedikit, uangnya banyak atau sedikit gitu ya. Jadi intinya kalau kalian merasa, saya itu selalu bilang kok pegawai terus, ya yang terpikir seperti itu, tapi bukan berarti saya membeda-bedakan, enggak sama sekali, enggak ada. Makanya saya selalu bilang sesuaikan energi kalian dan pekerjaan kalian di mana, seperti itu ya. Nah itu, jadi intinya dari buah cerita yang begitu panjang, kalau kalian sabar akan ada buah yang indah, rezeki yang besar, ada kehidupan yang baik, dan apa yang kalian miliki akan kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian saat ini belum bisa berbagi, besok bisa berbagi dengan orang lain, bisa menikmati hasil kerja keras kalian, bisa menabung, bisa. Insya Allah, yakin dan percaya. Karena energinya energi sabar di sini. Energi kalau sabar ya kamu akan bahagia. Kalau nggak sabar ya kamu yang rugi. Karena pasti kamu akan banyak melakukan kesalahan seperti itu. Karena merasa nggak sabar dan merasa kok begini, kok begitu. Akhirnya kecemplung aja ke tempat yang salah. Kan kamu yang rugi, orang lain ya nggak rugi. Jadi kalian tinggal memilih kalian mau kemana. Seperti itu ya. Ini kuat banget energinya. Kalau kalian sabar, ada buah yang akan indah kalian petik, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Untuk reading ini kuat banget soalnya energinya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau cara penyampaian saya kurang pas, atau misalnya saya agak tersendat-sendat, memang kata-kata saya itu begitu. Jadi kadang-kadang halus, kadang-kadang agak kencang sedikit, ntar halus lagi, begitu memang ya. Jadi maafin, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.